Halo sahabat otomotif, welcome to my channel Hasrul Rusdi. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang otomotif, dimana saya akan mempraktikkan langsung bagaimana cara memasang peredam di mobil. Nah, ini terutama untuk pengguna mobil Sirion, karena mobil saya Sirion tahun 2012 Deluxe. Nah, itu saya akan memasangkan peredam. Dimana peredam ini ada banyak macamnya guys. Nah, untuk lebih selektif dalam memilih peredam itu, makanya kita harus banyak-banyak membaca, men-search beberapa artikel-artikel yang membahas tentang peredam. Nah, itu salah satu tips sebelum kita memasang peredam, yaitu kita mencari referensi peredam mana yang bagus dan cocok untuk kendaraan kita. Nah, di sini saya akan memasang peredam noise kill. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, noise kill merupakan peredam yang termasuk bagus, dan beberapa testimoni dari penggunanya. Itu alasan saya. Dan kedua, dari faktor safety-nya, dari kesehatan di dalam kabin itu sendiri, itu sudah sangat bagus, tidak mengeluarkan bau di temperatur tertentu, di mana mobil kita kan biasanya sering berjemur. Nah, ketika berjemur itu kan panas sampai ke kabin itu bisa beberapa derajat, dan itu bisa membuat material, kalau materialnya tidak bagus, itu bisa meleleh guys dan mengeluarkan bau. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita lihat saja video saya selanjutnya, bagaimana cara mulai dari pembongkaran, pembersihan, dan pemasangannya guys. Oke, ikut terus video saya. Oke sahabat semua, baik itu pengguna kendaraan tipe lain, mobil lain, terutama pengguna Sirion ya. Ini adalah langkah melepas karpet dasar. Ini prosesnya guys. Ini akan diangkat semua sebentar. Kursi sudah dilepas semua. Kursi lepasnya gampang, cuma dia ada 4 baut. Nah, di sini sama di sini, di sana sama di sini. Jadi ada 4 baut guys. Jadi semua begitu. Ini untuk Sirion ya guys. Nah, untuk yang kursi belakang, cukup baut untuk kursinya, tempat duduknya ini 2, sana juga 2, sana juga 2. Nah, itu untuk angkat tempat duduknya. Terus untuk sandarannya, jangan dilepas grup di sini guys. Jangan dilepas yang ini. Cukup baut 2 baut saja. Jadi untuk kursi yang single, lepas 2 baut. Untuk yang double sana, untuk yang 2 orang, 2 baut juga. Jadi nggak usah dibuka yang ininya, ini agak ribet guys. Oke. Jadi ini selanjutnya, setelah selesai ini kita akan lanjut pemasangan peredam guys. Ini saya akan pasang di Daihatsu All New Sirion 2012 guys. Sirion Deluxe. Ini dia. Kita akan pasang peredam Sirion Deluxe. Oke guys, saya skip aja ya untuk pembongkarannya. Nanti next pada saat pemasangan peredam kita lanjut lagi. Nah, ini kita lepas dulu, kita angkat semua, kita bersihkan, terus peredamnya kita pasang. Oke guys. Oke teman-teman, karpet dasar sudah diangkat. Nah, ini dia penampakan dari Sirion 2012 Deluxe. Nah, itu di lantainya sebenarnya sudah ada peredamnya, peredam bawaan dari pabrik. Ya lumayan sih, tapi ketebalannya masih belum, mungkin ketebalannya sekitar 3 mili kayaknya. Nah, ini tetap akan saya full peredam nanti. Nah, tinggal ini yang kita bongkar, kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemasangan peredam.
Nah, ini dia karpet dasarnya, teman-teman Sirion. Nah, ini terlebih dahulu kita bersihkan dulu, karena ini karpet dasarnya. Waktu dipasangkan karpet dasar yang kulit ini nggak dibersihkan loh. Jadi kita bersihkan, baru kita vakum. Setelah itu bersih semua, kita pasang peredam, terus instalasi. Nah, ini sebagian komponen kursi yang sudah dibongkar guys. Nah, ini mumpung kita lepas semua ini, cover-covernya kita keep supaya bersih kembali kinclong. Oke. Teman-teman, ini progres. Ini sementara progres pemasangan peredamnya. Nah, yang di sini kenapa saya tidak pasang? Karena ini sudah ada peredam bawaan dari mobil. Nah, ini bahannya bagus guys. Jadi sama aja. Oke. Sisa bagian belakang dengan beberapa ini kita isi. Oke teman-teman, setelah 3 hari pemasangan peredam, nah saatnya saya akan review hasil pemasangannya di Sirion 2012 saya, Sirion Deluxe. Oke, nah ini dia guys, hasil pemasangan peredam di lantai. Nah, oke, sekedar berbagi tips untuk teman-teman pengguna Sirion, dan mungkin teman-teman pengguna mobil lain yang seukuran dengan ini. Ini adalah peredam noise kill yang saya gunakan. Ini ada beberapa tipe dari noise kill ini sendiri. Nah, saya pilih tipe yang sedang, bukan juga yang paling tertinggi, bukan juga yang paling terendah. Ini kisaran harga per lembarnya 130-an sampai 135. Nah, di tipe noise kill itu ada yang di atasnya lagi, ini yang warna kuning itu adalah noise kill NK60. Itu harganya mungkin 140 sampai 145, beda 10.000 guys. Nah, ini kenapa saya pilih ini merek noise kill ini, karena dari beberapa sumber dan referensi yang saya lihat sebelum mengaplikasikan peredam ini merupakan peredam yang sangat aman, karena ada beberapa peredam di temperatur tertentu, suhu tertentu itu mengeluarkan bau dan gas. Nah, ini karena dari sumber referensi yang saya dapatkan, beberapa saya searching di internet, dan ini sangat recommended guys. Tahan terhadap temperatur dan tidak berubah, tidak ada perubahan bau guys ya, jadi sangat aman untuk diaplikasikan di dalam kabin. Nah, ini kenapa saya tidak pasang di sini, karena ini sudah ada peredam bawaannya guys, dan ini kualitasnya sama. Ini peredamnya sudah diaplikasikan dengan temperatur tertentu, jadi dia mengeras guys. Jadi hasilnya sama. Ini dia contohnya. Nah, ini lumayan lebih dikit sih guys. Ya 11-12 lah. Nah, ini total yang saya gunakan adalah 10 lembar. Ini pemasangannya semua. Pemasangannya sangat simple guys. Jadi cukup lepaskan, jadi dia kayak stiker, cukup lepaskan lapisan bawahnya, terus kita tempel. Terlebih dahulu sebelum tempel diukur dulu posisinya, ukurannya. Nah, dan gampang ini untuk gunting-guntingnya guys, karena dia kan ada kayak alur. Nah, ini kita ikuti saja ini kalau saat memotong. Nah, ini pasang sendiri lumayan menghemat biaya guys. Maaf ya guys, ada suara-suara aneh, tukang di sebelah lagi repair rumah. Nah,
Ini budgetnya sih kalau untuk lantai ya mungkin sekitar 1,5 juta lah ya guys. Jadi dikalikan aja 130.000 per lembar kali 10 lembar. Nah kalau kalian mau full untuk lantainya mungkin sekitar 12 lembar ya guys, 12 atau 13 lembar untuk full lantai. Kalau untuk full atap, pintu itu kalau pintu sekitar 9 lembar untuk 4 pintu, sedangkan atap 8 lembar, jadi total penggunaannya itu sekitar 31 lembar ya guys. Jadi hitung aja ya, budgetnya sekitar 4 jutaan lah. Nah kalau pasang di bengkel audio bisa memakan ya budget sampai 6-8 jutaan lah kira-kira yang kita harus keluarkan dengan ongkos kerja. Tapi kalau kita kerjakan sendiri gampang guys, hanya dengan modal kunci 12 soket dengan 17. Nah ini ada ratchet kecil untuk memudahkan pelepasan, percepat, handle, gunting, dan cutter. Nah itu sih guys. Dan tambahan ini spesial tool dari saya aja sih, karena harusnya menggunakan roll, ada tool khusus itu digunakan di audio biasa, tapi karena saya tidak punya jadi pakai yang ini tujuannya untuk merekatkan peredamnya ini di lantainya guys, di permukaannya supaya rata, karena kalau tangan sih tidak cukup, kurang bagus, kurang nempel, kurang merata tempelannya ya. Itu aja sih guys tips dari saya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jika videonya bermanfaat silahkan di like, comment, and subscribe ya guys. Oke, see you next video. Bye bye, salam otomotif.